Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya ta'ala lihata wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyin syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, mari kita lanjut belajar kita di hari ini, hari Selasa, tanggal 13 bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 bulan November 2025. Semoga hari ini kita lebih baik dari kemarin, bisa menjalankan perintah Allah dengan memperdomani Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, dan menjauhi larangannya, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung, sukses dunia akhirat. Masuk anak cucu turun kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita. Salawat dan salam kita dengan para baginda Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dunia akhirat. Baik, kita lanjut belajar tentang pasal taubat. Sekali lagi mengulang yang kemarin, tobat itu wajib dari tiap-tiap dosa. Maka maksiat atau dosa itu hanya antara ia dengan Allah, tiada berhubungan dengan hak manusia. Ada 3 syaratnya: harus menghentikan maksiat, harus menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur kita lakukan, niat yang bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Nah, kalau ada kaitannya dengan manusia, itu ditambah syaratnya menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak, dengan minta maaf atau halalnya, atau mengembalikan apa yang harus dikembalikannya. Firman-Nya ada pada Quran, surah An-Nur ayat 31, surah Hud ayat 3, surah Al-Kahrim ayat 8. Dan hadis yang sudah kita baca kemarin disampaikan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian dari Al-Aghar bin Yasar Al-Musyar, ini disampaikan oleh Muslim. Hadis ketiga disampaikan oleh Anas bin Malik, yang disampaikan Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang keempat disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan diriwayatkan oleh Muslim. Kita lanjutkan hadis yang kelima, itu dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Muslim, berkata, Abu Hurairah itu berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima tobat dan memaafkannya. Sekali lagi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima tobat dan memaafkannya. Kapan matahari terbit dari barat itu ada sebagai satu indikasi bahwa insya Allah itu nanti hari kiamat. Jadi ketika kiamat, salah satu tanda-tandanya adalah matahari terbit dari barat. Sebelum kiamat, maka hamba Allah yang bertaubat itu akan diterima. Ini hadisnya berbunyi, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghribiha ta'ballahu alaihi. Sekali lagi, man taba, siapa yang bertobat, qabla, sebelum, antat doa,
matahari asyamsu terbit dari maghribiha barat, ataballahu alaih, maka Allah akan menerima tobat mereka. Siapa yang merasa bersalah bertobat sebelum hari kiamat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Ini hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ini kemudian diriwayatkan oleh Muslim, para kitab Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tetap menerima tobat seseorang hambanya selama ruh atau nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi batasnya tobat itu nanti ketika kita syakaratul maut, kita merasa, ya Allah, saya dulu pernah salah bla 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 kepada Allah atau kepada manusia, kemudian ditambah dengan minta maaf atau membalikkan haknya, maka itu masih diterima oleh Allah Taala. Ini hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi. Jadi sekali lagi, Abdullah bin Umar, Abdullah putranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah sahabat kanjeng Nabi, meriwayatkan bahwa berkata dia menyampaikan, dia mendengar dari Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya, ini sampai kalau ada kata sesungguhnya, kata sumpah, Allah tetap menerima tobat seseorang hamba, siapapun manusia itu adalah hambanya Allah, selama ruh atau nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ini berarti nyawa itu kalau diambil dari bawah gitu, rata sampai sebelum sampai ke tenggorokan masih bertobat, maka itu masih diterima. Jadi ini diriwayatkan At-Tirmidzi. Kalau tadi disampaikan oleh Muslim, riwayatnya sebelumnya dikatakan oleh Muslim, ada banyak riwayat yang kita akan temui di sini, ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan seterusnya. Jadi Wan Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Umar ibni Khattabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yakbalu taubatas sabari malam yughrizu. Jadi sesungguhnya Allah tetap menerima tobat seseorang hambanya selama ruh atau nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Ini peringatan bagi kita, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk gemar atau senang atau selalu bertaubat sebelum waktunya habis. Ini intinya. Kapanpun kita merasa bersalah, tobat kepada Allah. Kalau kemarin disampaikan Kanjeng Nabi itu tobat sehari istighfar 70 kali, ada sehari istighfar 100 kali, itu tuntunannya. Kita bagaimana? Ya, monggo, ini mudah-mudahan kita sekali lagi diberi kekuatan oleh Allah, karena yang memberi kekuatan hanya Allah, yang mengizinkan hanya Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa, maka kita berusaha sekuat tenaga. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan yang mau gemar bertobat sebelum ajal menjemput, sebelum roh meninggalkan tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Demikian belajar kita pagi ini. Sekali lagi, nawaitu kita adalah belajar bersama-sama. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.